Mas Dery, mungkin Anda sering ditanya ya bagaimana perjalanan Anda saat hijrah begitu ya. Tapi saya ingin tanya sekali lagi dalam momentum bulan Ramadan ini, apa yang paling Anda ingat saat Anda menjalani proses hijrah begitu dari seorang rocker musik cadas begitu menjadi orang yang bertaubat? Sebetulnya asbabnya itu banyak. Saya di Bali itu seperti dikepung oleh hidayah. Dikepung hidayah. Dikepung berarti dari hidayah. Dari mana-mana. hidayah. Jadi saya duduk di toko didatangi sama orang, bicara kebesaran Allah. Bahkan tuh yang datang tuh dari seluruh dunia. Kan di Bali kan ada, kita tuh tempat turis kan, semua bule datangan. Ini Bahkan kita bicara tahun berapa ya? 2000-an, tahun 2000. Jadi itu membuat saya berpikir. Apalagi ada beberapa orang da'i yang sengaja memang datang. Nggak ada yang dari South Afrika. Saya ingat waktu itu ada yang dari Australia, dari Inggris, dari Malaysia, seluruhnya. Karena di Bali itu orang Islam sedikit, maka setiap ada dakwah-dakwah, orang-orang dakwah itu datang, orang tablik datang, saya pasti didatangi. Dan mereka bicara sangat sederhana. Pembicaraan yang paling mengesankan saya waktu itu dia katakan bahwasanya hanya Allah yang berkuasa. Kan? Saya waktu itu masih jauh lah dari mendengar nama Allah. Apalagi di Bali tempat saya tinggal itu nggak kedengaran azan. Tiba-tiba ada orang datang menyeru membesarkan Allah di studio tempat saya manggung, di kafe-kafe. Nah, itu pembicaraan yang menggetarkan hati saya waktu itu. Dibilang hanya Allah yang berkuasa, selain Allah nggak kuasa. Selain Allah itu berarti saya juga nggak kuasa. Semua orang, siapa saja. Tapi kan sebenarnya kata-kata itu Sederhana. sudah sering terdengar kan ya? Cuman karena yang mungkin yang menyampaikannya waktu itu begitu ikhlas. Dan dilihat, dan dia datang sengaja memang untuk memberi nasihat itu. Nah, sehingga perkataan yang datang dari hati itu kesannya ke hati juga. Tapi kalau perkataan itu datang dari mulut sampai di kuping, selesai. Terus dibilang, dan saya ingat satu persatu, teman-teman saya yang dulu masih main metal-metal, yang mati itu udah banyak. Yang matinya, naudzubillah, hampir sebagian besar itu su'ul khatimah, nggak jelas. Ada yang mati narkoba, ada yang mati bunuh diri, macam-macam. Ya Allah, saya bilang, dan suatu hari saya pasti mati juga. Nah, itu membuat saya itu berpikir dengan adanya dakwah itu. Nah. Tapi kondisi batin Anda saat itu, pada saat mendengar ungkapan itu kondisinya sedang apa? Sedang ya? happy-happynya. Tidak ada masalah. Nggak ada. Saya waktu tidak dapat merasa hidayah. kosong begitu mungkin. Nggak. Saya waktu dapat hidayah itu saya merasakan di saat puncak keduniaan saya. Saya lagi banyak duit waktu itu. Saya lagi bisnis, saya lagi jalan. Band saya pun lagi banyak yang nonton. Wah, waktu itu masih muda-muda, masih keren-kerennya, teman banyak. Nah, tapi memang ketika semua itu ada, saya merasa ada sesuatu yang kosong, ada yang kurang ini. Tapi apa yang kurang itu apa saya nggak tahu. Ada persoalan yang saya nggak bisa selesaikan dengan duit, nggak bisa selesaikan dengan akal saya. Apa momentum yang membuat Anda mantap untuk berhijrah? Ingat tidak? Ada. Itu waktu nyepi di Bali waktu itu. Nyepi. Nah, saya kan sering diajak itikaf sama teman-teman. Karena saya waktu itu merasa orang paling sibuk di dunia. Saya bilang nggak mungkin saya itikaf. Ini karena jadwal manggung jalan terus. Jalan bisnis. Ya. Pokoknya semua bisnis jalan, semua jalan. Orang paling sibuk lah. Saya pikir saya orang paling sibuk di dunia. Saya punya bisnis sama orang bule kan. Tahu sendiri kalau bule disiplinnya kuat. Nah, terus waktu itu di Bali nyepi. Nyepinya itu pas hari libur lagi. Nah, jadi momentumnya itu kan teman tuh mengajak itikaf 3 hari di masjid. Bagi saya waktu itu mustahil saya bisa 3 hari di masjid tanpa mengurus dunia. Dibilang matikan handphone, kita fokus pikir akhirat, kita latihan. Karena agama ini pun bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita harus belajar mengamalkan. Orang yang belajar dengan mendengar dia akan lupa, belajar dengan melihat akan ingat, orang yang belajar dengan mengamalkan akan paham. Jadi ente harus belajar mengamalkan agama. Caranya gimana? Ente mesti keluar 3 hari. Dibilang meluangkan waktu 3 hari di masjid. Saya bilang, bro, ini Bali. Di Bali ini nggak mungkin. Orang bisa Jumatan di Bali ini pun pasti wali Allah itu. Bisa Jumatan. Bagaimana mungkin saya bisa 3 hari di masjid kalau setiap Jumat aja saya datangnya paling akhir, pulang paling awal. Gelisah di masjid karena hati terpaut kepada dunia. Nah, waktu momentum itu tahun 2000 itu pas nyepi itu. Saya bingung, nyepi kan nggak boleh nyala lampu di Bali semua kan. Saya kalau keluar daerah jauh juga, malas juga kan. Nah, waktu itu ada teman-teman dakwah itu bilang, ayo kita di masjid ya. Nah, itu bilang baik. Mungkin di masjid ini solusi untuk biar nggak terlalu sepi di rumah kan, saya ke masjid. 3 hari pertama itulah saya rasakan di masjid kan. Hari pertama saya gelisah.
seperti burung dalam sangkar, pengen cepat-cepat keluar. Tapi kan nggak boleh keluar di Bali pas Nyepi kan. Hari kedua, saya udah mulai merasakan sedikit ketenangan. Hari ketiga, saya ambil keputusan waktu itu, ternyata masjid inilah tempat yang saya cari. Hari ketiga? Hari ketiga. Saya nggak mau pulang. Saya rasa, maka saya sempat berpikir bahwasanya Apa-apa yang Anda rasakan waktu hari ketiga pada saat Anda memutuskan ini yang saya tidak cari, mau ini jalan. kemana-mana begitu? Ini masjid. Masjid ini ternyata tempat paling indah di dunia, rumahnya Allah, tempat paling mulia. Dan saya sudah merasakan seperti ikan di dalam air. Tenang sekali. Teman bilang, yuk kita pulang. Saya malas untuk pulang ke tempat kerja saya, tempat maksiat, tempat ini semua yang hari-hari kita lihat di Bali, tahu sendirilah. Kalau kita nggak usah dibilangin lah apa yang dibuat orang di Legian, di Kuta itu kan bebas kan. Di sana memang asal jangan nyenggol orang aman. Nah di sana kalau kita mau ngapa-ngapainnya nggak ada masalah. Jadi hidup di sana saya rasakan sebelumnya tanpa agama. Setelah saya di itikaf di 3 hari di masjid, coba bayangkan Kak, 3 hari di masjid itu saya menjaga wudhu. Kata teman kalau batal wudhu, dia keluar lagi, wudhu lagi. Kemudian selama 3 hari di masjid, subhanallah saya menjaga sholat 5 waktu tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Takbir sholat. Padahal waktu itu saya masih gondrong tuh rambut segini, masih pakai hitam-hitam, celana sobek-sobek. Tapi teman-teman yang ngajak itu betul-betul yang kelembutan, dia tidak rampas kesenang saya, dia nggak rampas, dia bilang dia nggak apa-apa, yang penting ente sholat. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Gitu bang, ini saya suka nih. Itu bilang, dia nggak usik kesenangan saya, dia nggak kritik saya. Subhanallah, ini orang yang ngajak ini sabar. Selama 3 hari saya diajarkan bagaimana 24 jam kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana cara bangun tidur Nabi, cara masuk toilet Nabi, cara sholat Nabi, semua sampai tidur lagi diajarkan. Bagaimana tata cara pakaiannya Nabi. Selama 3 hari di masjid itu Kak, saya rasakan Masya Allah. Ternyata orang yang satu-satunya di dunia yang pantas diidolakan itu Rasulullah. Saya ambil keputusan, saya potong rambut saya waktu itu. Perubahan saya itu bukan evolusi, tapi revolusi. Tiba-tiba berubah gitu. Terus yang di rumah bagaimana? Ya, dia udah capek juga saya metal-metal kan. Kan gua metal. Berarti dia menyambut dengan senang hati ya, justru. Memang begitu? istri cuma berdoa terus sama Allah supaya saya dapat hidayah kan gitu. Oke, doa istri di sini juga berperan nih sepertinya semua. ya. Saya pikir seluruh dunia ini semua wanita pasti pengen punya suami yang soleh, punya suami yang rajin ke masjid pasti. Jadi memang saya disupport memang sama istri untuk mendekat kepada Allah. Karena dia tahu betul bagaimana tidak enaknya punya suami yang nggak ada agama kan. Kadang pulang, kadang enggak, kadang di kafe, macam-macam lah. Mas Dery, pernah tidak ya dalam perjalanan gitu ya, Anda bertanya, kenapa saya yang dipilih ya? Begitu. Iya. Kenapa saya? Begitu. Iya, tapi saya rasakan saya dapat jawaban kenapa di Bali itu ataupun di mana-mana saya lihat banyak teman-teman yang dipilih itu 2 saja mungkin alasannya saya rasa. 1, karena dia memang orang baik, ada kebaikannya Allah sukai. Yang kedua karena dia ini terlalu nakal. Terlalu nakal sehingga dosanya nggak bisa dihapuskan dengan sekedar istighfar dan taubat. kalau Maka Anda masuk kategori yang mana? kayaknya yang kedua kayak. Yang kedua ya. Nggak tahu. Oke. Mas Dery Sulaiman, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Subhanallah, sama-sama Kak. Pertemuan kita ini ditutup dengan Bismillah. Bapak tahu siapa Rasulullah SAW? Manusia sempurna. 100 akal yang Allah ciptakan, 99 akal Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mata yang terindah adalah matanya Rasulullah SAW. Kulit yang terindah adalah kulitnya Rasulullah SAW. Keringatnya Rasulullah SAW lebih wangi dari kasturi. Darah yang terbaik adalah darahnya Rasulullah SAW. Jantung yang terbaik adalah jantungnya Rasulullah SAW. Hati yang terbaik adalah hatinya Rasulullah SAW. Ginjal yang terbaik adalah ginjalnya Rasulullah SAW. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Rasulullah SAW. Kampung yang terbaik adalah kampungnya Rasulullah SAW. Bahasa yang terbaik adalah bahasanya Rasulullah SAW. Keluarga yang terbaik adalah keluarganya Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah SAW. Hari ini kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Khaira ummat
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Makanya hadirin mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam surga. Semoga kita bersama dengan Nabi di surga. Amin. Jadi hadirin mulia, ini perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua siap hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat, malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Mari kita semua berselawat ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ayo keras suaranya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat, malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Baik, Masya Allah, Pak Krisna, bagaimana waktu berlalu, sebentar lagi kita akan sibuk, persiapkan, ini mall mau tutup nih Pak. Antum beli-belilah di sini, yang kita habis ngaji terus pulang saja. Mudah-mudahan nih berkah buat yang semua berjualan di sini, amin. Amin. Mudah-mudahan lain kali kita buat lagi acara yang serupa, mungkin di tempat yang berbeda. Satu orang saja yang dapat hidayah sebab acara ini Pak, acara kita insya Allah sukses dalam pandangan Allah. Amin ya Allah. Ya. Mungkin itu kami minta maaf. Saya dari Sulaiman. Saya Krishna. Saya Tasman Taher. Saya Raihan. Saya Reza. Saya Muhammad Iqbal Azhari. Saya Iwan Syahman.
Juga teman-teman dari Rasil TV dan Rasil Radio, juga dari Saling Sapa TV. salingsapa.com. Tapayan ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Iya. Mudah-mudahan Ada Allah teman-teman dari memberi- selebrita juga dari Trans Studio Selebrita. tadi datang. Terima kasih Terima kasih. datang ke semua. Panji Dan dari khusus Pramos. ini buat manajemen Ciputra Citra. Mall. Ah. Ini pertama Pak, orang ngopi di mall ini pertama. Semoga Allah catat pahala buat mereka semua. Amin. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Oke, terima kasih semuanya. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cus. Oh ini ya. Mau request lagu apa? Saya ada lagu baru bikin. Ini belum direkam lagunya, mungkin gak ada yang pernah dengar, belum pernah dengar. Tadi saya turun, tadi istri saya bilang, Di, itu udah siapin gitar, masakannya. Makanya saya balik lagi. Lagu apa ya? Hah? Apa? Oh, Rasulullah. Ini lagu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ayo semua ikut selawat ya. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Rabbi ya Nabi salam salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Nabi salam salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam-malam ku menangis
sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Mana tepuk tangannya? Satu lagu ya? Dua lagu lagi? Lagu. Yang mana? Taubat. Desa S. Ayo, siang hafal lagu ikut nyanyi ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, raja-raja mati. Semua pergi menghadapi lari dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Karena yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah marah. Mati gak punya iman pun Allah marah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah sebesar darah, itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luas 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua harus hargai iman kita. Syukur iman kita dengan banyak cara. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat La ilaha Illallah. Hai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. orang kaya Mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. semua pergi menghadapi ilahi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Kapan-kapan kita konser beneran ya? Insya Allah, insya Allah. Baik, mungkin itu saja. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.